Ops TK, obrolan seputar teknologi dan pendidikan, mengeksplorasi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kalau berbicara artificial intelligence, kecerdasan buatan, sekarang itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Hampir di semua lini pekerjaan, aktivitas manusia sudah lahir sekarang AI. Pada prinsipnya, secara filosofis, teknologi itu kan bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Contoh, manusia tidak bisa mengangkat batu sebesar meja kita ini. Nah, tapi manusia bisa menciptakan alat berat, dan melalui alat berat itu manusia bisa mengendalikan dan bisa mengangkat bahkan batu yang lebih besar daripada meja yang kita pakai ini. Nah, gitulah sebetulnya filosofis dari teknologi, bahwa hadirnya teknologi sejatinya mempermudah kehidupan manusia yang secara tenaga manusia punya keterbatasan dan kekuatan, tapi secara pemikiran manusia kan unlimited, tidak terbatas. Nah, oleh karena itu artificial intelligence ini kan lahir juga buah dari pemikiran manusia yang selalu berevolusi, mengembangkan diri, sehingga sampailah pada titik hari ini. Saya menganggapnya hari ini sudah termasuk kita pada masa euforia artificial intelligence. Tapi di sebalik itu konon katanya baru 1% orang yang yang sadar dan mengerti dalam menggunakan artificial intelligence. Jadi gitu, apalagi di dunia akademis. Dunia akademis itu kan sebetulnya dunia yang sangat dinamis, segala sesuatu begitu cepat berubah, teknologi juga silih berganti. Dulu kalau olah ingat, mungkin lihat foto-foto para senior kita dulu, mereka buat skripsi pakai mesin tik. Kalau salah aja hurufnya itu kan dicabut lagi, diulang lagi. Nah, kalau sekarang kan sebanyak pun salahnya tinggal di delete kan. Nah, begitulah perkembangan teknologi kira-kira olah. Berarti Pak, yang pendapat mengatakan bahwa kecerdasan buatan itu bisa mengalahkan manusia, itu sebenarnya kalau dari penjelasan Bapak tadi enggak ya, karena tergantung dari manusianya memanfaatkan gitu. Karena toh yang membuat itu manusia, dan kecerdasan manusia lebih cerdas membuat itu kan Pak. Berarti hal-hal seperti itu bisa diantisipasi sebenarnya kan Pak. Tergantung bagaimana dari manusia yang memanfaatkan artificial intelligence itu kan Pak. Oke, jadi gini, World Economic Forum pada tahun 2020 dia mengeluarkan The Future of Job. Nah, judul laporannya, dia merilis bahwa tahun 2020 lalu itu ada 67% pekerjaan itu masih dikerjakan oleh manusia, kemudian sisanya 33% dikerjakan oleh robot. Prediksinya di 2020 mereka memprediksi 5 tahun ke depan, di 2025 47% pekerjaan di 2025 akan dikerjakan oleh robot, sedangkan 53% akan dikerjakan oleh manusia. Dan prediksi ini selalu berkembang. 2030 prediksinya sudah ada dari sekarang, dan kalau kita baca reportnya, banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh AI. Tapi sesuai dengan keterbatasan saya rasa saya tidak sepakat dengan laporan yang diterbitkan. Kita boleh berbeda pendapat ya, tapi saya lebih cenderung memahaminya begini, memang ke depan itu pekerjaan itu akan ada semua sentuhan AI. Tapi bagi saya memahaminya begini, mungkin orang-orang yang tidak mengenali AI, orang-orang yang tidak bisa mengendalikan AI, manusia-manusia yang tidak bisa mengendalikan AI, mungkin manusia-manusia inilah nanti, orang-orang inilah yang nanti yang akan tereliminasi secara alamiah. Nah, jadi artinya sekarang ini yang harus kita bangun itu adalah mindset bahwa kita harus open minded,
terbuka dengan artificial intelligence, artinya kita ajak berkawan, jangan diajak dia sebagai musuh. Lah, nyatanya pun yang ini kan juga manusia yang buat. Iya. Manusia yang buat. Nah, kita ajak dia berteman, segala sesuatu kalau Ola disuruh bekerja 24 jam enggak ini kan enggak mungkin bisa kan? Nggak kuat juga, Pak. Enggak kuat juga. Nah, sekarang Associate Press sudah punya aplikasi membuat berita. Seminggu dia bisa membuat berita 2.800 berita seminggu. Ada nggak wartawan yang mampu buat berita sebanyak itu seminggu? Nah, 24 jam robot bekerja, internet jalan, listrik jalan. Nah, dia bisa 2.800 dia membuat berita per minggu. Coba kalau bisa olah seperti itu kan luar biasa ininya ya. Terbatasan nih kalau dia aja konten bisa cuma sekian gitu ya Pak ya. Tapi kalau untuk manusianya sendiri berarti jangan sampai ketinggalan, maksudnya dalam artian AI gitu berbahaya jadi kita menghindari. Justru dengan itu kita memanfaatkan ya Pak ya. Iya. Memanfaatkan dengan kemudahan perkembangan teknologi. Seperti HP misalnya, HP yang dulunya itu tidak ada Android ya gitu kan, HP yang biasa, bahkan HP-nya yang bata yang besar ya gitu ya Pak. Seiring perkembangan zaman, manusia menggunakannya dengan memanfaatkannya dengan tepat ya berkembanglah peradabannya gitu Pak. Betul. Jadi dengan AI itu kan produktivitas terbantu. Umpama biasanya selesai 100 sehari, tapi dengan AI mungkin selesai 500 per hari. Dan itu kan apalagi pekerjaan yang bersifat berulang. Nah, pekerjaan yang bersifat berulang itu kan AI pasti telaten dan lebih lebih teliti dibandingkan manusia karena errornya pun juga sedikit kan karena itu robot. Kalau manusia kita itu kan tergantung moodnya lagi, suasana kan, cuacanya panas kita juga malas ya kan. Tapi kalau robot ini kan nggak ada ininya, tidak ada dia punya mood seperti itu. Nah sehingga pekerjaan tadi saya lebih memahami begini lah, robot itu adalah sejatinya membantu manusia dalam meringankan beban-beban atau kerja-kerja manusia. Jadi saya juga nggak sepakat robot itu menggantikan peran manusia seutuhnya, saya nggak sepakat. Karena kan Ola punya kebijaksanaan, Ola punya hati nurani. Kalau robot dia punya hati nurani? Enggak. Nah, ya kan? Mungkin kalau bijaksana, kalau masalah kebijaksanaan mungkin robot bisa dilatih lah dengan machine learning, dengan programnya ya. Tapi kalau masalah ini hati nurani, ini enggak? Rasa sedih, iba, ya kan? Nah, jadi kalau saya rasa manusia tetap menjadi kontrol dari artificial intelligence, tapi pekerjaan yang tidak bisa dilakukan manusia atau yang agak sulit dilakukan manusia itu dibantu oleh AI, sehingga produktivitas manusia itu meningkat. Nah, kalau saya berpandangan lebih seperti itu. Oke Pak, kalau di dunia pendidikan nih, terutama mahasiswa mungkin ya, dan berseliweran di TikTok maupun di aplikasi sosial media lainnya, bahwa misalnya kalau kita ketikkan ini nanti akan muncul beberapa paragraf yang membantu, seperti itu Pak. Nah bisa dijelaskan nggak Pak sebagai dosen ya tentunya kan, gimana terhadap Bapak dengan kecanggihan AI yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk pembelajaran? Ya, sebetulnya kan dalam konteks ini sekarang kan AI itu ada pembagiannya kan, ada T to T, text to text. Nah, text to text itu kita input perintahnya atau promptnya berupa teks. Contoh, tolong buatkan literatur review tentang ini lengkap dengan referensinya. Maka berdasarkan prompt tadi, robot ini, chatbot ini akan mengeksekusi menjadi teks generatif ya. Mereka robotnya, chatbotnya akan mengerjakan sesuai dengan prompt yang kita masukkan. Ada lagi namanya AI itu text to video. Dari teks bisa kita generate menjadi video. Ada lagi dari itu kan dari ini tuh kayak InVideo.io ya. Kayak kemudian dari text to image. Nah, jadi dari prompt, dari perintah yang kita
kerjakan, kemudian nanti akan menghasilkan gambar. Gambar itu AI yang kerjakan. Contohnya aplikasi yang familiar hari ini kita dengar adalah Midjourney. Nah, kemudian ada DALL-E yang punya OpenAI ChatGPT. Oh iya, yang waktu Bapak bahas waktu itu ya, misalnya kita kasih deskripsinya saya mau pegunungan, nanti ada supermarketnya, Iya, ada supermarket. terus gambarnya HD, Iya. gitu Pak. Nanti kita cuma tinggal input perintah itu, terus nanti akan muncul gambar yang tidak akan ditemukan di Google ya Pak ya. Betul. Jadi tidak masalah, dan memang itu hasil produk AI sendiri. Hasil produk AI sendiri. Jadi kita tinggal berhayal di pikiran, kemudian hayalan kita itu kita masukkan dalam bentuk narasi. Tolong buatkan pamannya gedung startup, gedung high tech, kemudian di depannya ada danau, di atasnya itu pamannya ada supermarket, di atasnya lagi itu ada helipad, di sampingnya ada air terjun. Ya, jadi semuanya bisa kita imajinasikan dalam kata-kata. Nanti imajinasi kita dalam bentuk kata-kata itu diterjemahkan dalam AI dalam bentuk foto. Oke Pak, ketika Bapak membuat itu, apakah sesuai nih gambar yang ditampilkan dengan imajinasi yang Bapak pikirkan? Bahkan hiperrealitas sekarang. Hiperrealitas. Karena coba kita mikirkan ini dibuatnya ternyata dari lebih ekspektasi daripada kita. ekspektasi kita. Oke. Nah, bahkan dia kan juga mengetahui dan memahami tentang ras. Tolong gambarkan seorang gadis cantik, alisnya tebal, umpamanya ya kan, kemudian rambutnya panjang, wajahnya Asia, kulitnya putih gitu ya. Nanti dibuat dan hasilnya juga realitas. Ketika itu kita cek ke mesin pencari, sebut ada Google, itu foto itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Dan kira-kira itu apakah tipe Bapak? Saya tuh menjadinya seperti ya, Iya. wajah Asia Iya. gitu ya. Wajah Asia gitu ya. Dan itu nggak ada di internet ya. Ola pamannya gitu ya. Ola pengennya seperti apa pamannya. Itu bisa tinggal ini seret foto Ola ke dalam. Dari foto ini tolong diedit tolong dijadikan pamannya sesuai dengan Ola mau seperti apa fotonya. Tapi lebih detail Ola menjelaskan, biasa hasilnya lebih konkret. Berarti luar biasa ya. Maksudnya apa yang kita pikirkan mereka AI bisa menerjemahkan, bahkan lebih indah dari itu, dan bahkan tidak ada di dunia nyata ya Pak ya. Iya, tidak ada di dunia nyata sampai hari ini ya. Sehingga teman-teman jurnalis itu bisa menggunakan foto-foto itu sebagai ilustrasi. Ya kan? Pamannya gini, kita mau meliput tentang sesuatu nih, tentang penjabat, kita nggak ada di sana, fotonya kita nggak dapat. Kemudian fotonya banyak berseliweran di internet, kita pakai kan takut hak cipta kan. Bisa aja kita ambil fotonya yang tadi seret ke Midjourney. Di Midjourney tolong buatkan foto ini menjadi Disney Pixar karakter namanya. Nanti foto penjabat itu dia foto karakter Disney gitu. Karakter Disney, sehingga itu kan berbeda dengan yang lain. Nggak bisa diklaim orang kan. Cuman dasar foto yang kita ambil itu ya foto yang kita coba dari internet tadi. Soal skripsi, ini Ya. kan masalah yang bagi mahasiswa akhir tuh hampir kayak ya termasuk lah ya baru selesai itu kayak aduh skripsinya bikin pusing. Tapi cuma sempet kayak kok baru sekarang sih Pak baru ada muncul gitu ya kemudahannya. Contoh misalnya Bapak bilang kemarin ketika kita mengetikkan misalnya tolong berikan judul 10 judul tentang misalnya AI di tahun 2023 gitu. Nanti akan muncul ya Pak ya 10 Ya. judul, dan itu tidak ditemukan di Google juga ya Pak. Tidak ditemukan di Google. Nah iya, jadi ceritanya begini. Saya terobsesi saja ingin menghadirkan sebuah layanan gratis kepada adik-adik mahasiswa yang awalnya kan itu saya peruntukkan hanya untuk sekitar 40 orang mahasiswa yang saya bimbing skripsi, tapi ternyata barang ini kan beredar jauh. Iya pasti Nah, Pak. saya cek di servernya itu sampai ke UNAN, kayaknya kan ada mahasiswa di ujungnya UNAN, berarti kan kemungkinan mahasiswanya UNAN gitu ya. Ada UIR, ada UNRI, UNILAG, nah itu banyak ternyata yang mengakses.
Jadi gini, Ternyata mereka memanfaatkan juga. ya, jadi Gak apa-apa ya Pak ya? nggak ada masalah sih, kita bahagia kan. Yang kita buat ternyata dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa itu kita bahagia. Nah, ini kan semuanya kan coba-coba, uji coba gagal. Pas tanggal 5 Maret kemarin saya coba, ternyata sukses. Meskipun itu apa namanya itu tidak bisa diklaim hasil karya saya sendiri, karena kan di situ kan juga apa namanya saya juga pakai part ketiga, pihak ketiga, ada platform juga penyedia. Nah, tapi juga ya kita harus ini juga kan try and error dan pada akhirnya kan jadi. Nah, maka saya menyebutnya sebagai Asari Academic Assistant. Oke. Yang Bapak upload di YouTube ya? Itu APIS. Oh, itu APIS. Itu Asari Virtual Assistant. Oke. Nah, melalui Asari Academic Assistant ini, adik-adik mahasiswa bisa mau apa nanti chat saya ke nomor WhatsApp biasa, tapi dikasih tanda pagar awalnya. Oh, di awal tanda pagar? Di awal dikasih tanda pagar supaya itu dijawab oleh robot otomatis 24 jam. Seperti yang Ola praktekkan tadi, tolong kasih tanda pagar, tolong berikan saya rekomendasi judul skripsi tentang komunikasi digital 2023. Kalau Ola kasih, tolong kasih saya 5, maka akan dikasih judulnya 5. Kalau Ola tolong kasih 10 judul, maka akan dikasih rekomendasi 10 judul. Nah, judul itu kalau Ola cek ke Google itu tidak terdeteksi. Artinya belum ada orang yang membuat judul itu. Kadang-kadang kan kalau di Google basisnya kan adalah sesuatu yang sudah ada di internet ditampilkan sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Nah, kalau biasanya kita minta ke Google, rekomendasinya pasti barang-barang yang pernah ada. Kalau ini adalah memang barang-barang yang belum pernah ada, sehingga kecil kemungkinan akan terjadi plagiat. Itu dari judul. Bahkan semuanya sebetulnya bisa lah. Tolong buatkan latar belakang dengan referensi yang lengkap. Fenomenanya adalah seperti ini. Apalagi kalau kita bisa menjelaskan fenomenanya terlebih dahulu satu paragraf. Fenomenanya terjadi umpamanya ya di Pekanbaru umpamanya ya. Hanya ada 2 co-working space, meet up dengan ada satu lagi bawah gitu ya. Tapi dijelaskan itu secara detail. Meet up berdiri tahun sekian, ini yang satu lagi berdiri tahun sekian. Nah, nanti dia akan membuat latar belakang yang sangat indah dengan referensi yang jelas. Nah, jadi sampai di situ, kemudian rumusan masalah dia bisa menyelesaikan. Judul skripsi saya adalah ini, tolong buatkan rumusan masalah. Dia buatkan. Kalau untuk latar belakang referensinya itu emang berdasarkan buku yang dia masukkan atau gimana Pak? Referensinya berdasarkan dokumen yang pernah ada di internet. Dan biasanya rata-rata tuh bukunya jurnal dan buku-buku internasional. Dan itu ketika Ola cek di Google itu buku referensinya ketemu. Nah, referensi yang ketika Ola nanti daftar pustakanya cek di Google bisa ketemu. Kalau yang gratis bisa download, kalau nggak gratis berarti nggak bisa download. Nah, dari situ ternyata saya sangat terbantu oleh mahasiswa. Saya arahkan namanya gimana cara buat latar belakang begini, dijawab oleh AI, oleh chatbot. Kalau judul saya adalah ini, apa teori yang cocok kira-kira? Robot kasih rekomendasi teori. Dan itu maksudnya yang dijawab itu valid, maksudnya tepat nggak Pak jawaban dari AI itu? Nah, untuk validasi nanti kan kamu udah bertanya di sini di robot, sudah Pak, apa katanya judul saya ini, robot memberikan rekomendasi teori 3 buah Pak. Kamu pilih yang mana pilih ya? Kita cek di umpamanya di ensiklopedia komunikasi, ya cocok teori berarti jalan gitu. Terus umpamanya tolong buatkan kajian terdahulu 10 buah tentang ini, nanti dibuatkan 10 buah Pak. Enak banget ya. Iya. Dan itu kalau kita cek Turnitin 0%. 0%. 0%. Setelah itu tolong saya buatkan metodologi tentang ini, dibuatkan.
Nah, dengan referensi yang ada, tinggal mahasiswa ini. Nah, bagi saya itu lebih manusiawi daripada saya membenarkan adik-adik mahasiswa mengambil skripsi orang lain. Ya nggak? Karya orang yang Ya karya orang iya. Karena kan karya orang, ya karakter mahasiswa itu pasti tidak akan terlepas dari mereka bergantung ke internet kan. Hanya sedikit lah mahasiswa mungkin yang memang dibonggoknya buku satu kardus di posnya, dibaca di stabilo gitu ya, dikasih tanda kalau tentang ini halaman sekian buku ini. Masih ada nggak kayak gitu ya? Kayaknya sudah aneh aja kayak gitu ya. Nah, paling e-book kayak gitu. Ya ibu, waktu kita dulu ujian skripsi kan memang Di bawah. satu kardus kan dibawa itu ujian Di ulang, bawah bukunya. dibawa bukunya ditaruh di meja buku. Jadi nanti kalau dosennya, ini betul kamu mau rujuk nih, ya mana dia ini ya? Cari lagi buku, warna apa gitu. Itu sudah kita stabilo, sudah kita kasih tanda gitu. Kalau dia bertanya berarti di sini nanti posisi ambil bukunya. Tapi kan sekarang kan enggak zaman kayak gitu lagi kan. Nah, jadi metodologi dia bisa menyelesaikan, rumusan masalah bisa, teori pun bisa, literatur review bisa. Menurut saya, kalau saya lihat kan banyak adik-adik ini kan ubah suaya ya. Ini umpamanya judulnya tentang ini di Guansing. Datang mahasiswa yang besok lagi judulnya ini di gambar gitu ya. Beda tempat aja. Padahal narasi segala macamnya semuanya sama. Nah, daripada kita menghalalkan seperti itu, lebih bagus kita menghalalkan dengan pola seperti ini. Meskipun itu kan bukan dia juga yang ngerjakan kan, ngambil punya orang kan. Nah, kalau ini dia juga ngambil punya mesin, tapi setidaknya dia tidak mengambil punya orang. Nah, oleh karena itu saya sangat memahami adik-adik mahasiswa kan sudah banyak pakai ChatGPT kan. Iya. Nah, ChatGPT. Kalau dosen-dosennya nggak ngerti dengan ChatGPT, itu alamat ditipu aja tuh orang. Iya kan? Kalau Ditipu gimana nih Pak? iya, mahasiswa ini saya yang buat Pak. Oh iya. Padahal yang buat ChatGPT kan. Iya. Nah, sebetulnya kita buka keran, bagi saya kita buka keran sebebas-bebasnya untuk menyusun skripsi, tapi saya juga punya kontrol, saya juga punya aplikasi yang akan menentukan di akhirnya apakah ini skripsi anak ini dibuat dia sendiri atau dibuat robot. Nanti hasilnya itu seperti Turnitin. Nanti hasilnya 50% dibuat oleh robot, 50% dibuat oleh manusia. Nah, nanti hasilnya kayak gitu. Kalau Turnitin kan biasanya kan merah kan, merahnya 30%, merah 25% gitu. Kalau Turnitin biasanya ngecek plagiasi yang bisa ditemukan di internet, Ya. ataupun jurnal ataupun buku yang bisa ditemukan di internet ya Pak. Namun yang Pak bilang ini server ya atau Ya. apa sih? Ya, Aplikasi dia khusus? aplikasi khusus tadi chatbot lah ya. Iya. Chatbot itu dia sama dengan ChatGPT. Dia menghasilkan teks generatif, menciptakan teks sebetulnya konteksnya sama tapi dengan narasi yang berbeda. Kalau misalnya yang mengecek plagiasi itu Turnitin, biasanya kita ketahui kalau untuk mengecek hasil ini hasil bot, ini Iya. hasil manusia itu apa namanya Pak? Itu ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Ada aplikasinya, tapi saya lupa apa nama aplikasinya karena sudah lama juga nggak saya buka. Cuman yang lucunya gini, ChatGPT mengeluarkan aplikasi untuk mendeteksi ini dibuat robot atau tidak, gitu ya. Iya. Tapi ketika kita buat hasil ChatGPT, masukkan ke aplikasi itu, terdeteksinya 0% robot. Oke. Paham? Oke. Iya. Nah, gitu kan. Tapi kalau kita pakai aplikasi lain, Oke. umpamanya aplikasi Bard yang punyanya Google, masukkan ke aplikasi pendeteksi robot atau manusia di ChatGPT, ketemu sama ini, sama aplikasinya. Berarti dia mendetek untuk Yang lain, Oke. yang lain, yang hasil ChatGPT dia nggak detect. Sebetulnya kan ya desain bisnis atau gimana lah ya, kita nggak ngerti juga. Tapi sebenarnya Pak, dengan kemudahan yang ada sekarang gitu kan, apalagi seperti yang kita tahu juga buku itu sekarang tuh udah seperti hal yang anak-anak sekarang tuh baca bukunya paling dari HP, dari laptop, kayak gitu jarang banget yang memang kecuali orang yang suka buku banget gitu baca buku langsung. Nah hal-hal kayak gini apakah nggak membuat mahasiswanya semakin malas kah atau berpikiran ya udah ada ChatGPT kok yang bantu, gimana tuh Pak dari sisi dosennya lah ya? Kalau saya sih berharap
memang kalau mahasiswa ini berproses dari bawah, artinya menikmati dia sensasi membaca buku. Kan buku itu kan ada sensasinya kita baca gitu ya. Kadang kalau kita gini kan ada apa aromanya gitu ya. Kalau buku baru saya. Iya, kalau buku baru kan ada aroma inilah ya, harumnya beda gitu ya. Nah, saya berharap proses-proses itu diikuti oleh adik-adik mahasiswa. Setelah itu, setelah dia menguasai, setelah dia banyak baca buku, untuk kayak Ola lah, proses itu sudah dilalui. Tapi Ola sekarang karena super sibuk, butuh sesuatu yang harus selesai dalam waktu yang cepat, maka robot menyediakan fasilitas. Jadi maksud saya itu ya, dia yang manual dia bisa, baru dia ke yang metik gitu. Ya jangan langsung metik aja, dia manualnya nggak tahu. Nah harusnya gitu, dia paham lah secara manual seperti apa, secara tradisionalnya bagaimana. Nah lagi pun kan sekarang sebetulnya pada posisi adik-adik mahasiswa itu kan pada posisi harus banyak referensi, banyak membaca, banyak punya perspektif, banyak punya argumen, sehingga nanti ya argumen-argumen yang dia baca itu kan akan merubah pemikiran dia. Merubah pemikiran itu kan merubah mindset. Kalau mindset pola pandang, pola pikirnya berubah, dan pada akhirnya kan akan merubah kepribadian dia sendiri. Nah, tapi kalau kita berharap ke robot kan dibaca sekilas sekali lalu aja kan. Nah, yang kita khawatirkan yang disampaikan oleh robot itu, mahasiswa belum pernah berinteraksi dengan buku-buku yang sudah dicantumkan oleh robot-robot tadi sebagai referensi. Nah, tapi menurut saya sih kalau untuk memperkaya khazanah keilmuan, menurut saya sah-sah saja. Tapi kita tidak bisa menafikan ini, Ola. Kita tidak bisa menafikan ini karena dunia hari ini tuh ya seperti itu. Kita nggak bisa ChatGPT umpamanya kayak di luar negeri kan banyak kampus-kampus melarang kan. Sebetulnya betul juga sih yang mereka larang itu, karena akan membuat pembodohan terhadap mahasiswa. Mahasiswa tidak ada usaha untuk mencari referensi. Kalau Ola kan cari aja sendiri, pokok cari aja bacaannya sendiri kan gitu kan. Ya, nah gitu. Kalau robot kan dia kasih ini kan, kasih rekomendasi ini bacaannya. Kalau Ola minta tolong jelaskan secara detail lagi, dijelaskan secara detail lagi. Nah artinya mengurangi usaha kita secara manual mengenal sumber-sumber ilmu pengetahuan. Nah, jadi menurut saya sih itu lah. Tapi kalau ini dilarang, saya juga tidak sepakat ini dilarang. Tidak sepakat kalau Karena ini bagian dari kemajuan teknologi. Seharusnya kalau ini diperbolehkan saja. Cuman memang perhatian kampus lebih ditingkatkan. Umpama hari ini umpamanya kampus hanya punya satu referensi umpamanya, bahwa masalah plagiasi ada kalau nggak salah peraturan menteri atau apalah yaitu pokoknya keputusan menteri kalau nggak salah tentang plagiasi, bahwa skripsi itu maksimal plagiasinya adalah 25%. Nah tesis disertasi 20%, jurnal ilmiah 20% maksimal, paling batas ambang paling tinggi. Nah itu kan cuma plagiasi. Plagiasi itu kalau ada kata-kata susunan kalimat yang sama yang kita buat ternyata di internet juga ada, maka Turnitinnya memproteksi menyatakan ini plagiat gitu ya. Nah sekarang ini seharusnya kampus juga sudah harus welcome, tidak saja hanya masalah Turnitin yang diatur, masalah robot atau manusianya juga diatur. Nah sehingga umpamanya kita perbolehkan robot, umpamanya batas penggunaan robot hanya 40%, umpamanya si 60%-nya itu harus hasil karya manusia gitu ya. Nah tapi ini kita terima semuanya, tapi juga ini harus kita atur dengan jelas lah. Apalagi di UIN sendiri Pak, apakah sudah banyak nih dosen yang melek dengan teknologi AI ini untuk pembelajaran, atau mungkin kalau mahasiswanya mungkin sudah sebagian besar melek ya Pak, karena kita juga punya sosmed dan kita aware dengan hal-hal kayak gitu, apalagi yang namanya mempermudah tugas kayak gitu. Karena di zaman awal aja udah ada muncul kayak gitu Pak.
Nah, dari dosennya sendiri berarti butuh upgrade loh Pak dari kampusnya sendiri, baik di dimanapun kampusnya. Nggak bisa kita menolak perkembangan zaman ini. Tentunya kita butuh yang namanya gimana caranya kita bisa beriringan menghadapi perkembangan zaman ini. Dari dosen sendiri, Ibu gimana Pak? Ya, kalau saya berprinsip sih seperti ini, bahwa pemangku kebijakannya, kemudian sivitas akademikanya, dosen, ya kan, itu kita senantiasa setiap saat, setiap waktu kita harus mengupgrade kemampuan kita sesuai dengan tren dan teknologi yang berkembang hari ini, ya kan? Ya kalau tidak, ya kita akan ada gap gitu. Mahasiswa lahir di era gempuran teknologi yang super canggih, mereka menguasai, sedangkan kita kalau tidak berbenah diri, kalau tidak mengupgrade skill, ya kita akan ini ya dalam tanda kutip dipermainkan oleh mahasiswa. Ya, oh ya ini saya yang buat Pak, ya kan? Bukti dia buat kan kita juga nggak tahu. Iya benar. Nah, tapi kalau kita pakai aplikasi kan, nah ini robot loh yang membuat ini skripsimu, ini laporan dari aplikasi ini sudah kita scan. Nah, jadi gitulah. Kita tetap terima perkembangan teknologi ini, tapi seharusnya kita juga harus aturan mainnya harus jelas. Aturan mainnya harus jelas karena kan namanya teknologi kan seperti pisau bermata dua. Kalau kita gunakan dengan untuk kebaikan ya dia baik. Kalau kita gunakan untuk kejahatan kan dia juga bisa kita gunakan untuk kejahatan kan. Nah, oleh karena itu ini diatur model mainnya seperti apa, toleransinya sampai tingkat berapa, sehingga ini kita juga aware mahasiswa boleh memakai itu dan dosen juga memakai itu. Nah, jadi gitu. Kalau menurut saya gitu. Olah. Oke Pak. Statement terakhir nih buat para mahasiswa ataupun para akademisi menanggapi perkembangan AI ini. Apakah memang dari pribadinya harus seperti apa dan gimana nih pandangan Bapak nih sebagai akademisi? Saya kan belajar setapak demi setapak gitu ya. Saya ciptakan tanggal 5 Maret saya launching Asari Academic Assistant. Itu chatbot berbasis seperti ChatGPT yang bisa menjawab everything apapun di situ. Dan itu di aplikasi WA Bapak pribadi. Di WA ya? pribadi. Dan itu nggak mengganggu ya Pak ketika misalnya kita mengechat dengan tanda pagar di awal tanda pagar, itu tuh nggak akan ganggu? Tidak akan mengganggu. Kecuali tanpa tanda pagar itu masuknya kan ke saya. Oke, tidak akan mengganggu. Kemudian alhamdulillah itu sudah dimanfaatkan oleh mahasiswa. Cuman tadi saya cek itu kayaknya paketnya udah habis lagi, makanya dia nggak ada jawaban kan. Ada pernah coba dia nggak Iya ada, kosong ya, tapi dia muncul tapi nggak ada jawaban. Itu kemungkinan paketnya udah habis. Paket ya Pak? Iya, itu 20 US dollar per bulan, sekitar 350 lah per bulan. Terus di tanggal 6 Mei kemarin saya mengeluarkan Asari Virtual Assistant seperti dosen AI. Bisa dicek di YouTube-nya? Ya, bisa dicek di YouTube saya. Boleh disebut ya? Boleh. Ya, Asari Abdullah channelnya nanti, atau cari aja dosen AI with Suska, nanti akan ketemu. Nah, itu dosen AI itu semuanya full AI yang kerjakan. Ya, dari foto saya seperti ini close up, saya masukkan ke Midjourney. Kita buat karakter Disney-nya, kemudian kita cari kontennya yang kita bahas apa, kemudian suara juga kita bersihkan pakai AI, kemudian profilnya juga video Disney karakternya juga pakai AI, semuanya full AI, dan terakhir saya edit pakai iMovie. Ya, iMovie di sini kan. Nah, setelah itu baru saya upload. Lumayan panjang juga sih prosesnya, tapi ya kita coba, dan ternyata pola kerjanya lebih kurang sama dengan dosen AI yang pernah diluncurkan di tanggal 2 Mei 2023, ya kan. Tanggal 6 Mei kita luncurkan pula versi Winsuska-nya, versi Winsuska dengan segala keterbatasan, dan itu semuanya pakai yang gratis semuanya itu. Apalagi kalau kita pakai yang berbayar tentu lebih powerful lagi ya aplikasinya. Ya, mungkin yang ingin saya sampaikan satu, sebetulnya jangan berhenti mencoba.
berarti mencoba, terus belajar. Nah, karena kan kalau capek ya istirahat, tapi kalau mundur berarti ya permainan sudah game over. Tapi kalau kita capek ya istirahat, besok kita mulai lagi, ya kan? Nah, tapi kalau kita mundur ya berarti kita ya sudah digilas oleh perkembangan zaman. Jadi ya bagi saya itu jangan takut dan harus berani untuk mencoba. Oke, karena dunia akan terus berputar. Betul. Kalau kita mau maju silakan, kalau enggak ya kita yang akan tertinggal. Kita yang akan tergilas. Tergilas. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih Ola atas waktunya. Iya. Bahagia, Semoga iya, Pak, ya, bahagia bisa bersama ini ketemu sama Ola. Ternyata sekarang sudah di media terbesar di Riau. Iya. Alhamdulillah, semoga di sana istiqomah bisa mengembangkan karir, ya kan? Amin. Luar Dan biasa. semoga apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat bagi Harizen. Tentunya bagi mahasiswa akhir nih yang kebingungan atau mungkin udah tahu sih sebenarnya ya tentang ChatGPT dan lain-lain, mungkin lebih bijaksana lagi dalam memanfaatkan AI untuk dunia pendidikan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.